أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. Ayat Al-Quran mengatakan, kalian ingatlah padaku, maka aku akan ingat pada kalian, dan bersyukurlah padaku, dan jangan kalian mengkufurinya. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة. Dari ayat tadi ada 3 poin penting حول ذكر الله عز tentang وجل zikir kepada Allah Subhanahu wa taala وحول سببية ذكر الله dan sebab zikir kepadanya akan menenangkan dan menguatkan hati kita, وحول سببية الإعراض عن ذكر الله dan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan menjauhkan kehidupan kita dari kesusahan, كما عبر القرآن الكريم. sebagaimana yang diibaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim tadi. المحور الأول، Pertama, هناك عدة آيات تؤكد وتحث على ذكر الله. ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan arti atau maksud zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ingatlah padaku, maka niscaya aku akan ingat pada kalian. Dalam ayat lain dikatakan, ingatlah pada Tuhanmu jika kamu lupa, dan mohonlah padanya supaya diberikan petunjuk. وقال تبارك وتعالى Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, الله كذكركم ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan ingatlah kepadanya lebih dari itu. Apa maksud dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksud ayat tadi bukanlah zikir secara bahasa atau lisan saja, seperti la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah. Zikir lisan ialah sebagai wujud nyata, bukan sebagai hakikat dari zikir. Sebab berapa banyak manusia yang bermaksiat dan dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara lisan hanya sebuah gambaran saja, bukan sebagai gambaran nyata dari hakikat keimanan manusia. Tapi hakikat zikir itu ialah bagaimana ia menggambarkan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pikirannya, yaitu dengan menghadirkan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pikirannya. Zikir bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, sebab zikir lisan itu dilakukan oleh semua orang, orang kafir, orang maksiat, orang yang taat. Semua ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menggambarkan wujud Allah di kepalanya. Demikian pula dengan orang-orang yang selalu bermaksiat padanya, di sebagian tempat dan kondisi mereka akan ingat padanya. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berzikir sebab kasih sayangnya. Saat manusia mengingatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber rahmat dan kasih sayangnya, dan sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi kita.
Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecondongan jiwa manusia bahwa Dia sumber rahmat dan kasih sayang. Inilah yang disebut dengan huduk ketaatan murni. Lihat ayat tadi, saat mengatakan zikir atau mengingat bapak-bapak kita, ingatlah kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian. Bagaimana manusia mengingat bapak-bapaknya? Manusia saat mengingat bapaknya akan teringat bagaimana kasih sayangnya, sebab bapak sebagai sumber kasih sayang. Saat kalian mengingat bapak-bapak kalian, maka akan teringat bagaimana perhatian dan dermawannya. Zikir kita, ingatan kita pada bapak-bapak kita sebagai bapak-bapak kita memiliki sifat pemurah, penyayang, lemah lembut. Maka berzikir atau mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah seperti kalian mengingat pada bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Kalian ingatlah padaku dan kalian bersyukurlah padaku, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Dan jadi bermaksud berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia menundukkan dirinya dengan cara mengharapkan rahmat kasih sayangnya. Itulah yang disebut zikir yang akan memberikan pada manusia petunjuk ma'nawiyah dan kekuatan ruh dari was-was setan, dan dapat terhindar dari maksiat dan keburukan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ingat atau berzikirlah kalian pada Tuhan kalian apabila kalian lupa.